Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Berapa kali setiap tayangan saya, pasti saya memperkenalkan diri saya, nama saya, dan saya dari gereja mana. Tetapi para hater ini yang merasa tersinggung dengan khotbah-khotbah saya, ya, mereka itu lalu membunuh karakter saya. Mereka tidak menanggapinya dengan ayat-ayat Alkitab. Karena memang mereka tidak pernah membaca Alkitab. Yang mereka baca adalah buku-buku filsafat. Sebab itu mereka pura-pura bertanya, Bapak ini dari siapa? Bapak ini siapa? Bapak ini dari gereja mana? Pada setiap tayangan saya selalu menyebutkan identitas saya. Baik, kali ini saya berikan tema, ya, malaikat yang di gua, ya, dijamin 100% setan, iblis. Bingung kan? Ya nggak apa-apa sih, kalau para pendeta di sana tuh sama Romo tuh nggak nyampe, ya nggak apa-apa. Tidak membatasi saya untuk menyampaikan kebenaran sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Karena saya semua, ya, terutama di gereja Alkitab Allah Esa, kami semua pendeta itu, ya, hanya berdasarkan Alkitab, tidak yang lain. Kita baca dari 2 Petrus 2 ayat 4. Ya. Ini ada kelompok malaikat yang berdosa, ya, yang disimpan dulu di gua-gua gelap. Kelak dihakimi rame-rame di penghakiman terakhir. Ya, ini kejadiannya pada saat iblis sudah dihukum dengan malaikatnya juga, ya, Wahyu 20 ayat 10. Kelompok malaikat ini berbeda, ya, dengan sepertiga malaikat, ya, yang ketarik pada saat iblis dicampakkan ke dunia. Beda, ya. Malaikat ini pun mempunyai kehendak bebas, ya. Mereka boleh, ya, berbuat jahat, mereka juga boleh berbuat baik. Itu tergantung mereka. Nah, yang malaikat-malaikat jahat ini, ya, itu disimpan di gua-gua, ya. Nah, kalau yang sepertiga malaikat di surga yang ketarik oleh iblis itu menjadi roh-roh jahat, menjadi hantu, dan tidak disimpan di seperti yang saya maksudkan tadi di gua-gua yang gelap. Itu beda, ya. Lalu itu yang saya maksud, ya, bahwa malaikat ini mempunyai kehendak bebas, ya. Yang jahat itu disimpan di gua-gua. Yang tobat, ya, kembali ke surga. Itu nanti, bukannya sekarang. Sekarang disimpan dulu, ya. Maksudnya saya ulangi lagi, ya. Sekarang disimpan dulu di gua-gua. Malaikat-malaikat yang jahat itu, ya, nanti kelak akan dihakimi pada saat
penghakiman rame-rame. Yang dihakimi itu, ya, yang tetap berbuat jahat masuk neraka. Yang baik, yang bertobat, surga. Kan kalau sekarang kan belum ada surga dan neraka. Surga belum turunkan. Nerakanya belum diciptakan. Neraka diciptakan di dunia baru. Karena apa? Lautannya itulah lautan api. Jadi kalau ada pendeta yang, ke mana? Turun naik neraka. Nggak baca Alkitab. Ada kata baca juga pura-pura nggak ngerti. Amin. Alkitab mengenal 3 roh jahat. Ya. Yang pertama, iblis, Satan, gitu ya. Yang kedua, setan. Satan dengan setan beda ya. Yang kedua, setan. Yang ketiga, roh jahat lainnya atau dikenal dengan hantu. Saya sudah uraikan tadi ya. Siapa malaikat yang berdosa itu? Ya, bahwa mereka bukan satu kelompok dengan malaikat yang terseret, ya, sepertiga yang terseret oleh ekor naga itu ya, dalam Wahyu 12 ayat 4. Malaikat yang terseret ekor naga itu jadi apa? Jadi setan dan roh jahat lainnya, ya. Malaikat yang berbuat dosa adalah kelompok lain malaikat yang sampai sekarang masih terus ada dan berbuat dosa karena diberikan kehendak bebas, ya, sejak zaman purbakala, ya. Nah, malaikat-malaikat inilah yang disimpan di gua-gua, ya. Jadi tidak ikut satu grup ya dengan si iblis ya. Tetap saja jahat. Malaikat juga, makanya di gua-gua itu barulah disimpan dulu di gua-gua ya, barulah kelak dihukum. Jadi kalau ada pendeta atau romo yang gemar ilmu klinik tapa-tapa di gua-gua gitu kan, nah itu perlu dipertanyakan, ya. Ketemu malaikat yang di gua-gua itu dapat wangsit, makanya 100% pasti ketemu setan, ya, ketemu malaikat yang berdosa yang sengaja disimpan di gua gelap itu, ya. Jadi ngapain tuh pendeta sama romo semua di gua segala, mau cari kesaktian. Ketemunya setan. Ya kan? Iya. Amin. Jadi dijamin bahwa malaikat yang ditemui oleh orang-orang itu, ya, yang ada di gua-gua itu pasti dijamin 100% adalah setan. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baca Alkitab, maka disitulah akan menemui kebenaran. Karena kebenaran adalah Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Tidak ada yang lain. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang
dan sampai selama-lamanya. Amin. Jangan cari kebenaran di gua-gua. Salam.